Ya, apa kabar pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada? Kembali kita berjumpa dalam program Lensa Publik yang tentunya akan menyampaikan berbagai informasi yang layak untuk Anda simak. Dan hari ini kita akan membahas tentang waspada peredaran makanan, obat, dan kosmetik ilegal jelang Natal dan Tahun Baru. Dan tentunya bersama seorang narasumber kita, yaitu dari Kepala BPOM atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan Kota Tarakan, Bapak Haryanto Baan. Ya, apa kabar Bapak? Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah, puji Tuhan. Lama kita nggak jumpa nih Pak ya? Iya, sudah 1 tahun lebih ya kita gitu ini. Ya? Oke. Perlu diintensifkan ini. Sebelum kita ngobrol panjang tentang obat, makanan, dan kosmetik ilegal nih Pak ya, ngopi dulu dong. Boleh. Mas, tolong dong kopinya, 1. Oke. Ya Bapak, tema kita ngomongin tentang kosmetik, kemudian ilegal yang sekarang belakangan ini marak ya beredar, kemudian ada makanan dan obat-obatan jelang Natal dan Tahun Baru. Nah, keberadaan BPOM, thank you Mas, sebagai badan pengawas obat dan makanan, apa sih sebenarnya peran dan fungsi daripada pengawasan BPOM itu sendiri Pak Baan? Jadi peran dan tupoksi BPOM di Kalimantan Utara adalah melakukan pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Kalimantan Utara. Dengan cara yang pertama melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, yang kedua mendampingi pelaku-pelaku usaha khususnya UMKM yang ada di Kalimantan Utara sehingga mereka bisa memiliki produk yang memiliki izin edar. Yang ketiga adalah untuk sesi Infokom adalah kami bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat cerdas memilih obat dan makanan yang sesuai dengan standar yang ada. Kemudian selain itu BPOM harus memastikan produk obat dan makanan yang beredar di Kalimantan Utara itu harus aman, harus berkhasiat, harus aman untuk digunakan dengan cara melakukan sampling. Jadi sampling ini digunakan untuk memastikan produk-produk obat yang beredar itu aman. Setelah sampling kami lakukan pengujian dan jika ditemukan tidak memenuhi ketentuan atau tidak memenuhi syarat, maka produk itu akan ditarik. Ngomong soal ditarik dan lainnya, saya tiba-tiba teringat nih, sekarang kan banyak ya Pak kosmetik rumahan gitu ya. Tempo hari saya sempat baca berita tentang BPOM bahwa di situ ada penyitaan dalam tanda petik lah untuk beberapa produk kosmetik yang rumahan yang mungkin tidak seperti Bapak bilang tadi punya izin dan sebagainya. Gimana itu Pak Baan? Ya, jadi kami selalu melakukan pengawasan secara on-site, tetapi juga melakukan pemantauan cyber namanya. Pemantauan cyber, kami memantau orang-orang yang memasarkan produk kosmetik, obat dan makanan, baik itu kosmetik, melalui media sosial. Setelah itu kami memantau dan sebagainya, kami melihat apakah produknya ini terdaftar atau tidak. Setelah itu kami lakukan proses investigasi dan ternyata memang kami temukan beberapa pelaku usaha atau perorangan yang memproduksi kosmetik tanpa kewenangan, kemudian kosmetik yang diproduksi itu tidak memiliki izin edar. Bahkan kami sudah uji di laboratorium kami, ternyata produk yang mereka hasilkan pertama tidak memenuhi ketentuan baik secara kimia maupun secara mikro. Ini yang sangat berbahaya buat masyarakat sendiri, bagi masyarakat yang menggunakan kosmetik-kosmetik tersebut. Pak, sebenarnya kalau bicara soal izin edar dan sebagainya, apa bahayanya sih Pak kalau tidak ada izin edar dan sebagainya? Juga yang pakai kita juga gitu. Gimana Pak? Kalau suatu produk yang tidak memiliki izin edar pasti otomatis jaminan terkait dengan produk itu, terkait dengan kandungannya, keamanannya, mutunya itu tidak terjamin, tidak ada dari pemerintah yang memiliki otoritas. Jadi produk itu otomatis ya kita ragu dong untuk menggunakan produk tersebut, apakah itu aman atau enggak. Yang perlu memberikan jaminan itu adalah
ada namanya badan otorisasi yang dalam hal ini Badan POM yang memiliki kewenangan untuk itu. Kalau tidak ada izin edarnya otomatis tidak ada jaminan. Yang kedua, kita nggak tahu apakah itu mengandung bahan berbahaya atau enggak. Masa kita mau mengkonsumsi atau memakai misalnya kosmetik yang tidak ada jaminannya buat kita, ya kan? Dan ternyata ada beberapa kosmetik yang sudah kita uji mengandung bahan berbahaya, seperti merkuri, hidrokinon. Kemudian ada tretionin, kemudian ada juga yang karena dia produksi rumahan, otomatis kandungan mikronya itu terlihat. Artinya bahwa kosmetik yang dihasilkan itu tidak memenuhi syarat secara aseptis. Nah, ini yang sangat berbahaya buat kulit kita, yang mana bisa memberikan alergi, kemudian bisa menyebabkan iritasi, kemudian akhirnya bisa menyebabkan kanker. Nah, jadi kalau sudah menyebabkan kanker, iritasi, ya pasti biaya pengobatannya lebih mahal daripada harga kosmetik tersebut. Nah, ini yang sangat berbahaya buat kita. Cuman kadang-kadang nih faktanya perempuan-perempuan nonton TikTok nih Pak, glowing dan sebagainya, jadi tertarik untuk membeli produk itu skincare, anggaplah seperti itu dengan harga mungkin yang tidak murah begitu ya. Bagaimana peran daripada BPOM sendiri untuk mengawasi yang namanya platform-platform itu tadi supaya tidak menyentuh user gitu ya? Kalau tadi Bapak bilang sidak lapangan langsung, tapi bagaimana dengan halnya penggunaan media sosial yang begitu masif dan bahkan kita banyak simak beberapa kasus nasional. Jadi untuk penjualan obat dan makan khususnya kosmetik melalui media sosial, kami dari BPOM itu selalu melakukan yang namanya pemantauan cyber. Pemantauan cyber ini ada tim khusus yang memantau produk-produk jualan yang dijual di secara media sosial atau online, sehingga jikalau kita melihat ada produk-produk yang menurut kita ini tidak memenuhi ketentuan, baik izin edar dan sebagainya, yang pertama yang kita lakukan penelusuran di mana tempat produk ini diproduksi. Workshopnya begitu. Iya, di mana di tempatnya. Gitu ya. Karena melalui mekanisme yang ada, kita kan punya yang namanya laboratorium forensik cyber. Jadi kita bisa mengetahui posisi di mana si pembuat konten ini, posisinya di mana, sehingga kita bisa melakukan penelusuran. Yang kedua, terkait dengan konten-konten yang mereka hasilkan, kita bisa usulkan ke yang namanya Kementerian Kominfo untuk dilakukan take down, sehingga produk konten-konten seperti ini tidak lagi beredar di masyarakat. Dan terakhir ya, kita tetap harus memberikan edukasi kepada masyarakat agar hati-hati membeli dan mengedarkan produk-produk yang dijual secara online. Karena harus pastikan dengan cek kemasannya apakah aman atau enggak, mengecek labelnya apakah mengandung informasi baik kandungan dan sebagainya, dan yang terlebih penting ada cek izin edarnya, apakah ada izin edarnya atau enggak. Tapi kadang-kala ada produk yang di labelnya itu ada izin edarnya, tetapi ternyata izin edarnya ini palsu begitu. Ya, ini mungkin pemirsa di rumah harus hati-hati gitu ya, benar-benar harus cerdas dan cerdik dalam memilih dan membaca yang produk yang digunakan gitu ya. Bapak, kita kembali ke soal makanan dan obat-obatan ya. Ini kan mau jelang Natal dan Tahun Baru nih Pak. Biasanya kadang suka dikemas dalam satu parcel dan sebagainya, disisipin mungkin beberapa item yang mohon maaf misalnya expired date. Apa yang dilakukan oleh rekan-rekan BPOM untuk mengantisipasi hal ini Pak di lapangan? Jadi sudah keluar surat edaran dari Badan POM Pusat yang memerintahkan untuk seluruh UPT melakukan intensifikasi pengawasan pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan itu kami sudah mulai dari tanggal November sampai Desember, dan itu 5 tahap yang kita lakukan. Dan berdasarkan data yang disampaikan oleh tim ya, bahwa dari tanggal 28 November sampai 31
13 Desember sudah dilakukan pengawasan ke 14 sarana. Karena ini adalah sampling aja. 14 sarana, dan dari situ kita menemukan bahwa masih ada 11 sarana yang tidak memenuhi ketentuan. 11 sarana yang Iya, masih tidak memenuhi. karena menjual produk tanpa izin edar dan produk kadaluarsa. Apa yang dilakukan oleh Bepom, Pak? Terhadap Jadi temuan produk-produk yang untuk sarana-sarana yang sudah berulang kali, yang pertama kita lakukan ya untuk produk sarana-sarana yang mungkin baru pertama kali, yang pertama kita lakukan adalah pembinaan dengan memberikan peringatan, peringatan keras. Bahkan kalau yang sudah berulang kali, kita bisa melakukan yang namanya rekomendasi pencabutan izin atau penutupan sementara kegiatan dan sebagainya. Dan kalau misalnya ada indikasi bahwa dia dengan sengaja dan sebagainya, atau misalnya sudah berulang kali, ya langkah terakhir yang kita haruskan lakukan adalah pro justisia, langkah hukum dan sebagainya. Hanya memang di dalam penerapan pro justisia ini merupakan langkah terakhir di mana proses pembinaan kita itu sudah kita lakukan atau enggak. Berkali-kali ditegur, berkali-kali, sudah melakukan pelanggaran begitu ya. Oke, Pak Baan diminum dulu dong kopinya. Oke, terima kasih ya. Ya, sambil saya lanjutkan pertanyaan Pak ya. Jadi untuk adakah semacam program khusus gitu ya yang dilakukan oleh Bepom untuk dalam rangka pengawasan itu sendiri? Terlepas dari masalah jelang Natal dan Tahun Baru, apakah ada program-program khusus gitu? Iya, kalau program khusus biasanya kami sama seperti di pusat yang melakukan intensifikasi pangan. Yang kedua ya seperti ini juga melakukan sosialisasi ya, supaya masyarakat tetap cerdas memilih produk pangan olahan yang akan disajikan, sehingga masyarakat memilih pangan yang ada izin edarnya, kemudian kemasannya bagus dan sebagainya. Karena biasanya menjelang Natal dan Tahun Baru itu pasti kebutuhan itu pasti akan meningkat. Oleh karena itu pelaku usaha berusaha menyiapkan produk-produk tersebut dalam jumlah besar. Dalam jumlah besarnya ini yang kadangkala kalau tidak diantisipasi atau tidak diatur, maka bisa saja ada produk yang kadaluarsa atau rusak atau tidak memiliki izin edar yang beredar di masyarakat. Inilah yang harus kita antisipasi. Oleh karena itu kami juga terus mengimbau masyarakat untuk cerdas menyiapkan atau membeli produk pangan olahan itu sesuai dengan standar yang ada. Jangan sampai salah memilih produk pangan olahan. Yang bisa sangat berbahaya bagi masyarakat. Terkait salah memilih tadi, ada tips khusus Pak untuk pemirsa di rumah yang harus dilakukan ketika berbelanja dalam jumlah besar, apa yang harus dilakukan? Jadi tips khusus untuk membeli produk pangan olahan menjelang Natal dan Tahun Baru yaitu ingat saja cek kemasannya, apakah kemasannya masih bagus atau enggak. Jangan sampai dia penyot, jangan sampai dia berkarat dan sebagainya, jangan sampai dia rusak kemasannya. Yang kedua adalah cek labelnya. Labelnya itu berisi informasi-informasi yang dibutuhkan, seperti komposisi, berisi izin edar dan sebagainya, tanggal kadaluarsa. Dan yang ketiga, cek izin edarnya. Pastikan izin edarnya sudah ada yang dikeluarkan oleh Badan POM. Dalam hal ini, seluruh pelaku usaha atau masyarakat itu harus tetap memastikan apakah izin edarnya ini ada, atau yang kedua asli atau palsu. Dengan cara download Bepom Mobile di aplikasi Play Store. Berarti harus dicek dulu keasliannya. Jangan semata-mata karena ada labelnya ternyata itu tadi tidak original begitu ya. Jadi cek dulu izin edarnya ada atau enggak. Kalau ada pastikan ini asli atau palsu. Yang keempat adalah cek tanggal kadaluarsa. Jangan sampai tanggal kadaluarsanya itu melebihi dari tanggal yang seharusnya yang telah ditetapkan oleh produsen. Ini yang harus dipastikan, terutama produk-produk
Parcel. Parcel itu disisipkan, disembunyikan di bagian bawah begitu. Disisipkan atau tanggal kadaluarsa sudah dekat dan sebagainya, dibuat parcel. Kan parcel itu kan tidak langsung dikonsumsi, biasanya dipajang nanti setelah Natal dan Tahun Baru dikonsumsi. Atau mungkin makan stok tahun lalu begitu Pak. Iya, itulah jangan sampai, ya itulah tugas dari teman-teman dari bagian pemeriksaan memastikan parcel yang dijual oleh pelaku usaha itu tanggal kadaluarsanya harus minimal 6 bulan. Supaya apa? Jangan sampai parcelnya ini nanti dikonsumsi setelah Natal dan Tahun Baru sudah kadaluarsa. Kita harus pastikan tetap harus aman. Bapak, dari tahun ke tahun pasti perkembangan kriminalitas dalam tanda petik itu pasti mengalami peningkatan lah gitu. Iya, betul. Modus apa sih Pak yang terkini ya, yang sekarang ini lagi marak gitu terkait dengan peredaran yang sifatnya ilegal, baik itu makanan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain? Sekarang ini yang kasus yang kita tangani ini rata-rata kosmetik. Kosmetik tanpa izin edar. Sama, jadi modus yang mereka lakukan adalah melakukan peredaran kosmetik melalui jasa-jasa kurir. Yang kedua, mengedarkan produk kosmetik melalui membawa langsung, mengirim melalui speed yang ada, dan itu diedarkan diedarkan dari Sebatik, bukan ke Tarakan, tapi dari pelabuhan-pelabuhan tradisional. Seperti itu ya, itu yang dilakukan supaya tidak terlihat oleh petugas-petugas umum lainnya. Sensor begitu ya Pak? Iya. Dan yang ketiga adalah mereka biasanya memproduksi kosmetik rumahan dan diperjualbelikan secara online. Nah, inilah yang kami telusuri dan sementara proses, sehingga kami selalu mengingatkan masyarakat, terutama ibu-ibu, remaja, putri, untuk tetap hati-hati memilih kosmetik yang aman. Jangan sampai terpengaruh dengan iklan yang mengatakan cepat putih dan sebagainya, cepat glowing dan sebagainya, tapi malahan bisa merusak kulit mereka sendiri, wajah mereka sendiri. Kanker tadi ya? Iya, menyebabkan kanker. Bapak, untuk customer atau masyarakat yang sudah terlanjur membeli nih Pak ya, produk-produk yang dikatakan ilegal dalam tanda petik tadi, apa yang harus dilakukan oleh mereka? Jadi untuk masyarakat yang sudah terlanjur membeli produk obat dan makanan yang ilegal, silakan laporkan ke petugas BPOM. Di kantor BPOM itu kami menerima pengaduan dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai setengah 5. Atau juga bisa melakukan pengaduan di Mall Pelayanan Publik. Kami ada staf di situ yang setiap hari menjaga dari Mall Pelayanan Publik dari jam 8 sampai jam 1 di Mall Pelayanan Publik, atau melalui secara online melalui media sosial BPOM di Tarakan, baik Facebook, Instagram dan sebagainya, dan silakan laporkan dan kami akan tindak lanjuti laporan tersebut. Seperti itu. Ya, terkait laporan yang masuk ke meja BPOM Tarakan, kasus-kasus apa yang menonjol Pak dari masyarakat, dari hasil laporan masyarakat? Ya, beberapa kemarin yang terkait dengan kosmetik, ada yang melaporkan. Kemudian ada yang melaporkan terkait dengan obat, juga ada. Kemudian ada juga yang melaporkan terkait dengan membeli pangan yang sudah rusak. Dalam artian kemasannya bagus, tapi di dalamnya sudah bau asam gitu. Gitu ya? Iya. Nah, itulah yang kita tindak lanjuti dan sebagainya. Ya. Pak Baan, kita tahu posisi Tarakan ini berbatasan dengan Tawau, Malaysia, dan itu akan sangat rawan sekali yang namanya penyelundupan makanan, kiriman barang makanan dari luar dan sebagainya. Nah, bagaimana regulasi yang diatur oleh BPOM untuk artinya produk-produk Malaysia kita sebut saja gitu, begitu masifnya masuk ke kota Tarakan ini. Bagaimana Pak? Ini yang menjadi tantangan tersendiri kita buat
kita wilayah yang berbatasan dengan negara luar. Seperti yang kita ketahui bahwa negara kita, khususnya daerah-daerah perbatasan, rentang dengan peredaran obat dan makanan dari negara sebelah. Kita tidak tahu modus operandi mereka dan sebagainya, tetapi kita harus melindungi generasi muda kita terkait dengan produk-produk seperti ini. Apalagi kita diberikan bonus demografi yang luar biasa, sehingga generasi-generasi muda kita harus terlindungi terkait dengan obat dan makanan, termasuk narkotika. Ini yang harus kita lindungi dan negara harus hadir, karena ya banyak negara sekarang jikalau ingin menyerang suatu negara lain tidak melakukan dengan menggunakan bom, senjata kimia dan sebagainya, tetapi yang namanya menggunakan perang dagang misalnya, ada namanya perang asimetris yang non militer. Lewat makanan ini bisa, obat dan makanan ini bisa jadi sesuatu yang bisa meruntuhkan negara kita, terutama generasi muda. Oleh karena itu, kami selalu menghimbau kepada lintas sektor yang lain bahwa pengawasan obat dan makanan bukan hanya tanggung jawab BPOM, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Baik di petugas-petugas yang ada di perbatasan, kemudian bea cukai, kemudian pihak Satro Lantamal dan sebagainya, maupun pemerintah daerah yang setempat. Kita harus membahu-membahu untuk bisa melakukan kolaborasi, sinergisme, sehingga pengawasan ini bisa berjalan secara terpadu. Nah, sehingga kita bersama-sama melindungi masyarakat kita, terutama yang ada di Kalimantan Utara, dari peredaran obat dan makanan ilegal ini. Karena kalau terjadi sesuatu yang sangat membahayakan, kita juga yang repot dan sebagainya. Itulah yang harus kita perkuat, kolaborasi antara lintas sektor baik vertikal maupun horizontal. Artinya BPOM tidak bisa berjalan sendirian begitu. Betul. Ya Pak Ban? Oke, Pak Ban, saya bergeser ke obat nih ya. Masyarakat sih biasanya kalau sakit kan langsung beli obat aja Pak. Gitu. Tapi terkadang banyak penggunaan psikotropika disalahgunakan dalam tanda petik begitu ya. Yang sebenarnya bukan masuk dalam narkoba, tapi ada obat-obat penenang dan sebagainya seperti itu. Bagaimana regulasi yang diterapkan oleh BPOM untuk membatasi itu Pak, supaya tidak digunakan oleh penggunaan yang salah begitu? Nah, jadi terkait dengan penggunaan atau peredaran obat-obat non psikotropik misalnya, atau non narkotika yang bisa menimbulkan adiksi, adiksi atau ketergantungan, ada namanya obat-obat tertentu OOT. Obat-obat tertentu ini kadangkala memang dia tidak termasuk psikotropik, tidak termasuk narkotika, tetapi bisa menimbulkan adiksi kalau digunakan secara berlebihan. Begitu ya. Oleh karena itu, petugas selalu menghimbau kepada penyelenggara pelayanan kefarmasian di apotek, rumah sakit dan sebagainya, agar penggunaan obat-obat tertentu ini harus sesuai dengan standar yang ada. Standarnya apa? Harus dengan resep dokter yang ada. Ya kan, harus dipantau seperti itu. Supaya peredaran obat ini tidak membahayakan masyarakat. Tetapi ada juga obat-obat yang istilahnya obat-obat logo biru. Dijual di warung-warung. Ini namanya prekursor. Prekursor. Prekursor ini bisa digunakan untuk sebagai bahan ekstasi. Atau bisa digunakan kalau dikonsumsi dalam jumlah besar, bisa juga menyebabkan mabuk dan sebagainya. Seperti salah satu obat batuk kalau salah yang satu suka dikonsumsi gitu, jenis obat batuk. Itu penggunaan dalam jumlah besar bisa menyebabkan yang namanya istilahnya mabuk atau istilahnya adiksi dan sebagainya. Oleh karena itu kami selalu menghimbau kepada pelaku usaha yang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, terutama apotekernya, untuk betul-betul memberikan obat-obat prekursor ini kepada orang yang tepat, dengan jumlah yang tepat, karena mereka ketahui untuk satu kali minum itu sekian dan sebagainya. Nah, itu yang harus hati-hati. Tetapi kami juga dari petugas
pemeriksaan itu selalu melakukan pengawasan ke sarana-sarana yang ada, dan jika kami temukan ada penggunaan obat-obat tertentu atau penggunaan prekursor yang berlebihan yang tidak sesuai dengan standar yang ada, ya kami akan telusuri, dan kalau ada indikasi kesengajaan bisa saja kita akan tindak tegas pelaku usahanya, baik itu peringatan keras, bahkan bisa kita tutup sementara apoteknya dan sebagainya. Dan kalau ada indikasi kejahatan di bidang obat dan makanan, ya kita bisa proses pro justisia. Ya, sebenarnya itu mata rantai ya Pak ya. Kadang-kadang apoteknya mungkin sudah oke, tetapi pendistribusian yang di toko-toko yang sekarang mungkin non apotek itu kan seringkali kita jumpai mereka juga menjual yang namanya obat-obatan gitu. Ada regulasi khusus Pak terkait toko-toko yang diperkenankan menjual tadi Pak? Jadi regulasi khusus untuk regulasi untuk obat-obat tertentu, obat-obat prekursor yang logo biru atau obat-obat logo biru lah yang bebas terbatas, itu sudah diatur regulasinya. Yang bisa menjual obat-obat tersebut adalah minimal toko obat. Minimal toko obat. Iya, minimal toko obat yang penanggung jawabnya adalah tenaga teknis kefarmasian. Karena kenapa harus seperti itu? Karena mereka yang memiliki kewenangan, keahlian untuk bagaimana peredaran obat tersebut bisa berjalan sesuai dengan regulasi. Tetapi untuk toko-toko yang tidak memiliki izin minimal toko obat, tidak boleh menjual obat-obat logo biru tersebut. Tegas tidak boleh begitu? Nggak boleh, nggak boleh. Kemudian terkait dengan distributor, distribusinya, kita dari BPOM selalu melakukan pengawasan kepada distributor, baik kepada sarana pedagang besar farmasi, maupun ke toko-toko obat yang mungkin menjual obat-obat dalam jumlah besar gitu. Kita selalu lakukan pengawasan. Bahkan kemarin ya kalau nggak salah, kita tutup ada satu toko obat yang menjual produk obat logo biru ke sarana-sarana yang tidak memiliki kewenangan dalam jumlah besar. Jadi terpaksa kita tutup. Jumlah partai begitu Pak? Iya, dalam jumlah partai dan sebagainya. Kita tutup. Akhirnya yang bersangkutan sekarang ini sudah mau menyesuaikan regulasi yang ada dan mengurus izin PBF dalam besar farmasi. Supaya lebih aman. Gitu. Supaya lebih aman. Pak Ban, sebenarnya BPOM Tarakan sudah hadir untuk masyarakat untuk membentengi semua kasus-kasus itu ya. Cuman yang namanya oknum akan selalu ada. Ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan buat pemirsa di rumah, bagaimana supaya dapat terhindar dari peredaran-peredaran ilegal dan makanan-makanan yang salah begitu Pak? Silakan. Iya. Jadi untuk masyarakat yang ada agar terhindar dari penggunaan atau pembelian obat dan makanan ilegal yang mengandung bahan berbahaya, selalu kami himbau untuk tetap cerdas memilih obat dan makanan dengan cara cek kemasannya, labelnya, izin edarnya, dan tanggal kadaluarsanya. Yang kedua adalah untuk pelaku usaha di bidang obat dan makanan, untuk tetap memastikan produk obat dan makanan yang diedarkan harus memenuhi kaidah-kaidah atau standar yang ada, yaitu harus ada izin edarnya dan sebagainya. Dan terkait dengan oknum-oknum tertentu yang melakukan penjualan obat atau memproduksi obat dan makanan ilegal, kami selalu mengingatkan bahwa sesuai dengan aturan-aturan regulasi yang ada ancaman hukumannya. Ya, ada ancaman hukuman di pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang ancamannya itu adalah maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar. Hal ini menjadi ancaman jikalau pelaku usaha melakukan tindak pidana. Dan ingat, yang namanya kejahatan walaupun disembunyikan itu tetap tercium. Jadi segala sesuatu yang busuk
Walaupun dengan rapi kita sembunyikan, pasti akan tercium. Akan tercium Ya, begitu. tinggal menunggu waktu saja. Oke, Ya. baik. Karena itu yang kami selalu dapatkan gitu ya. Ya, Ya. baik Pak Baan, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan masyarakat Tarakan bisa menyimak informasi, terutama tentang tips-tips tadi yang Bapak Iya. sudah sampaikan begitu ya, apalagi jelang Natal dan Tahun Baru ini. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Herianto Baan selaku Kepala BPOM Tarakan. Semoga informasi ini dapat memberikan informasi dan mengedukasi kita semua bahwa untuk lebih cerdas dalam memilih makanan maupun obat-obatan setelah menggunakan kosmetika. Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam.